Horas kesayangan Inang, apa kabar? Malam ini kita kedatangan seorang perempuan pebisnis dan juga pencari keadilan, perempuan hebat yang merupakan salah satu dari pendiri perusahaan yang sangat terkenal ya dan dekat dengan kehidupan kita, yaitu si burung biru alias Bluebird Taksi, Ibu Mintarsih. Selamat malam Ibu, apa kabar? Selamat malam, baik. Iya, ini kan kita podcast karena saya selalu menyediakan wadah untuk perempuan-perempuan yang sedang berjuang, perempuan-perempuan yang mencari keadilan, dan perempuan-perempuan yang terzolimi juga, ya kan? Nah, ini kita melihat beberapa waktu yang lalu, tanggal 17 Januari itu ada press release ya, itu yang tentang riwayat kelam para pemegang saham PT Bluebird Tbk. Nah, ini dari berita itu bisa dinaikin, Gip? Ya, Ibu, ini ada tulisan kelam ketika Ibu membuat press release dengan judul kelam. Ini Ibu bisa menceritakan sebetulnya ya, yang riwayatnya kelam nih siapa saja? Karena kalau saya baca ini keluarga ya Bu ya. Memang dianggap ini perusahaan keluarga. Tapi kalau kita lihat awalnya bukan perusahaan keluarga. Jadi pada bisa cerita? tahun 71 itu ada 4 keluarga yang mendirikan PT Bluebird Taksi. Masing-masing punya peran tersendiri. 4 keluarga ya? 4 keluarga. Ada yang berperan untuk mencari dana, ada yang berperan untuk ke bank untuk minta kredit, ada yang punya PT. Jadi semua itu karena persyaratannya adalah harus ada beberapa persyaratan. Karena itu perlu dilakukan gabungan. Pada awalnya semua berjalan dengan baik. Tapi akhirnya lama-lama terjadi sesuatu yang ya mungkin kurang baik juga. Jadi pada awalnya tahun 71 kemudian tahun 83 mulai ada satu keluarga yang akhirnya tersingkir. Gini, saya runut dulu. Tahun 71 4 keluarga mendirikan pertama kali. Ya. 4 keluarga ini Ibu masih ingat? Itu keluarga dari kelompok saya. Yaitu keluarga dari Ibu Joko Sutono. Jadi ini keluarga dari anaknya Ibu Joko Sutono. Ya. Terus kita bertiga 3 anaknya. Ada 3 anaknya ya. Kemudian ada lagi keluarga Suryo Wibowo. Keluarga Suryo Wibowo. Ada lagi keluarga Yusuf Ilham. Dan ada lagi Teguh Budiwan. Jadi 4 keluarga ini ya. Pak Joko Sutono, Pak Wibowo, Pak Yusuf Ilham, Pak Teguh Budiwan. Ini Ibu Joko Sutono. Ibu Joko Sutono. Karena Bapak sudah meninggal jauh sebelumnya. Jadi keluarga Joko Sutono. Yang Ibu yang berperan waktu itu ya, Ibu Joko. Lalu 4 keluarga mendirikan pada tahun 71. Lalu kemudian pelan-pelan tersingkirkan. Pelan-pelan tersingkirkan. Sampai entah tersingkirkan atau menyingkirkan diri, tapi tahun 83 satu tersingkirkan. Kemudian yaitu keluarga Teguh Budiwan. Teguh Budiwan keluar. Lalu kemudian tahun 91 keluar lagi. Itu keluarga Yusuf Ilham. Lah sisa 2 keluarga. Keluarga dari Pak Suryo Wibowo dan dari Ibu Joko Sutono. Dari kemudian tambah lama tambah terjadi hal-hal yang kurang baik. Sejak tahun 94 itu saham saya itu sudah mulai diambil oleh kakak kandung dan adik kandung saya. Jadi Ibu nih 3 bersaudara? 3 bersaudara. Ibu di tengah? Ya. Kakak Ibu adalah Pak Chandra Soeharto. Pak Chandra Soeharto. Lalu Ibu Mintarsih. Ibu Mintarsih Joko Sutono Ibu? Mintarsih Lastiani. Mintarsih Lastiani. Lalu yang adik Ibu Pak Chandra? Adik Purnomo Prawiro. Adik Purnomo dan Ibu di tengah-tengah. Ya, saya di tengah. Berarti ini ada Kang Mas sama Dimas.
Ya. Apa yang mereka lakukan terhadap Jadi, ibu? Tahun 94 itu sebetulnya kita di luar masih rukun-rukun. Tapi yang terjadi adalah salah satu anak perusahaan dari saya diambil semuanya. Bagaimana cara ambilnya? Bikin akte tanpa jadi saya disodorkan akte. Kemudian akte aslinya kan tidak langsung berhadapan dengan notaris. Akte aslinya ternyata tanpa nama saya. Jadi hilang kan? Nah, untuk itu saya proses cukup lama. Dihilangkan dengan sengaja nama ibu berarti? Ya, mestinya dengan sengaja, masa tanpa sengaja. Masa tiba-tiba namanya hilang orang tadinya bertiga ya Bu ya? Oke. Kemudian saya mencoba mendapatkan kembali secara baik-baik juga. 3 tahun lamanya. Tapi ternyata tidak berhasil. Ini gini loh Bu, ibu kan ini kakak adik ya? Ya. Ya kan? Berarti yang paling tua adalah Chandra. Lalu Ibu Mintarsih, baru kemudian Purnomo. Ya. Chandra, Mintarsih, Purnomo, CMP. Ini ngobrol nggak sih Bu sebagai ada Kamas sama Dimas kakak adik gitu, kok bisa tiba-tiba Ibu dihilangkan namanya? Kan kita lihat sejarah dulu dan sejarah belakangan. Dulu ngobrol, malah saya mencoba cara baik-baik supaya saham saya kembali. Tapi ternyata tidak berhasil. Setelah tidak berhasil, saya ajukan gugatan dan saya menang. Menang ya Bu Jadi ya? saham kembali, tapi bisa tahun 2000-an sebelum tahun 2000. Oke. Jadi Ibu sudah menempuh jalan hukum 1998. 98 pas reformasi. Ya, sebelum. Oke. Lalu Ibu mendapatkan kembali hak Ibu. Ya. Yang berapa persen itu Bu? Persis sama persentasenya. Oke. Jadi itu ada pemegang saham lain, tapi bagian kita itu dari saya diambil gitu. Oke. Itu kerjasama dengan luar negeri, dengan Jerman. Jerman 50% kan? Kita akhirnya masih dengan pemegang saham satu lagi, yaitu keluarga Suryo Wibowo. Tapi dari saya itu diambil. Yang ambil siapa? Itu Purnomo dan anaknya Chandra. Itu Krishna. Ponakan Ibu? Keponakan, ya. Jadi kakak Ibu sama keponakan? Ya. Jadi dia dari relatif muda sudah diajarkan untuk mengambil saham. Ini kan tantenya ya? Iya. Tapi kalau diambil ya diambil saja. Iya. Saya tuh lagi mikir, ini kan keluarga besar ya kan, lalu juga memulai bersama-sama. Ini kita banyak mendengar cerita tentang bagaimana hubungan darah kakak adik bisa menjadi rusak atau bahkan putus ya hanya gara-gara bisnis atau urusan yang tidak fair atau tidak adil ya dalam pengelolaan. Nah ini kan kita sering dengar ya Bu ya, dulu sampai pernah ada yang sampai tembak-tembakan waktu meninggal ya kan, ada keluarga konglomerat juga yang sangat besar ya, kalau nggak salah waktu itu Sakura Film atau yang dari perusahaan alat tulis, lalu juga ada yang di Medan. Nah ini kita mendengar dan saya sekarang didatangi oleh Ibu sendiri sebagai bagian dari keluarga yang tersingkirkan ya. Nah proses itu apakah Ibu pernah kemudian melibatkan keluarga untuk protes atau itu, mempertanyakan kenapa Ibu diperlakukan begitu gitu kan, saya nggak ngerti. Pada saat itu masih melibatkan, tapi mereka ya faktanya begitu, nggak mau menjawab secara detail. Tapi tiap kali rapat RUPS, tiap kali ya nanti kita selesaikan, tapi tidak pernah diselesaikan. Baik secara kekeluargaan maupun secara korporasi. Ya, karena itu itu sebetulnya dengan bantuan dari pihak Jerman mengatakan tetap minta diselesaikan, tapi tetap tidak diselesaikan. Karena orang Jerman juga nggak mau bersengketa ya, ngambil alih saham yang masih dispute gitu ya. Ini jadi kakak adik tuh kapan terakhir Ibu ngobrol? Kira-kira tahun 2000. Jadi yang betul-betul putus ngobrol itu sebetulnya kira-kira 2008 terakhir, 2013 masih bicara sedikit dalam rapat.
Jadi rapat itu juga ya saya dimasukkan di rapat RUPS. Tapi saya dimasukkan ke ruang gelap. Ruang gelap maksudnya? Ya, ruangnya gelap. Betul-betul gelap. Katanya untuk pemeriksaan fisik, pemeriksaan senjata. Tapi saya anehnya kok masukkan ruang gelap. Terus diperiksa di ruang gelap. Lucu kan? Ibu disekap loh itu namanya. Ya, Kok dimasukin ke ruang gelap terus? Ya. Terus ibu nggak ikut RUPS-nya? Ikut sebagian. Tapi di situ juga lucu. Saya katakan saya tidak setuju, tetap saja ditulis setuju. Ada notulensinya kan? Ya, tapi kok ditulis begitu mau bagaimana? Oke. Jadi ada kecurangan-kecurangan dalam pembuatan RUPS. Perbuatan RUPS dan berlapis-lapis ya Bu ya. Kalau dari awal Ibu sendiri sebetulnya sahamnya berapa banyak sih Bu pada waktu pendirian? Saya dari 4 keluarga ini ya. Jadi terakhir tahun 1991 itu saham saya 15%. 15%. Ya. Lalu kemudian 15% itu apa yang terjadi? Kemudian tahun 2000 ibu saya kan meninggal. Tapi warisan belum dioper. Warisan baru dioper ya. Baru dioper tahun 2013. Itu sebanyak 6,6%. Tapi sebelumnya itu banyak peristiwa. Ini kan kita loncat dari 2000 tiba-tiba loncat 2013 peristiwanya. Peristiwa kelamnya. Tapi yang paling dari 13 tahun itu banyak peristiwa. Tahun 2000 itu banyak sekali peristiwanya. Jadi tahun 2000 pertama adalah ke pemegang saham lain itu Purnomo dan anak pertamanya dan istrinya melakukan tindak kekerasan dan ada visumnya. Itu terhadap pemegang saham yang usianya 74 tahun pada saat itu. Bukan saya, pemegang saham dari keluarga Suryo Wibowo. Oh, hanya 2 keluarga kan yang pegang. Jadi itu dan anak wanitanya. Anak perempuan dari keluarga Suryo Wibowo. Ya, dengan istrinya. Maksudnya dianiaya beneran? Dikebukin, saya tahu sendiri ya. Di ruang rapat, jadi di luar ruang di kantor ya. Saya tahu penyebabnya, tapi saya tidak punya bukti. Jadi maksudnya nggak mengadukan putri? Ya, diadukan. Mengadukan, ada pengaduannya ya? Ada pengaduannya. Tapi akhirnya entah bagaimana, akhirnya sekarang terputus. Mungkin mereka melibatkan seorang mantan Kapolri, jadi terlalu berat kan? Jadi ini urusannya jadi backing-backingan ya Bu ya? Ya. Nah, ini saya juga melihat di sini Ibu pernah diculik, itu benar ya Bu ya? Kemudian Juli. Memang Juli saya diculik. Jadi diculiknya tadinya kan kenapa bisa terbongkar? Penculiknya itu ada tim, itu di Cisarua diadakan rapat tim penculik. Itu yang ada 4 orang? 13. Baru 13. Oh, ini tim 14? Ya, tim 14 ya. Oke, tim 14. Jadi dari 14 orang itu akhirnya mereka ada yang tidak setuju. Ada yang mengatakan saya tidak mau terlibat dalam pembunuhan. Dia keluar, mundur. Ada juga mereka juga ragu-ragu sampai melaporkan ke Kepanitraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Itu tertulis. Kemudian juga sebagian lagi lapor ke notaris. Tertulis. Jadi itu menjadi bukti saya bahwa memang pernah terjadi penculikan. Dan di situ disebut dengan jelas masalahnya saya dianggap. Pada tahun 2015. Bukan, itu pada tahun 2000 masih. Oh, yang ini pernyataan tertulis Kepanitraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat itu ya Bu ya? Ya. Nomor 218 PNH 2001. Ya. Lalu yang lain itu diperkuat lagi 2015 itu diperkuat di notaris. Bahwa memang ada penculikan itu. Mereka mengakui begitu. Ya. Bahwa mereka disuruh untuk mengamankan. Dan jika saya sudah diamankan, dioper ke tim 4. Tim 4 ini adalah? Tim 4 katanya orang profesional. Profesional apa? Kalau pengamanan terus dioperkan. Jadi Ibu mau diculik dan mau dibunuh? Sesuai dengan orang yang mundur salah ini? Salah satu yang ditulis adalah jika ada kesempatan tabrak. Astaga. Dan
Di situ ada 2 orang yang dikatakan bahaya dan ternyata yang satu lagi tabrak lari. Ada kejadian tabrak lari Ada kejadian tabrak lari. terhadap Satu lagi kan yang bahaya 2. Jadi saya satu bahaya, yang satu lagi itu mengetahui itu anak buah dari Pak Suryo Wibowo yang akhirnya mengetahui terhadap kejadian kekerasan pada yang kepemegang saham ya. Jadi ini Terhadap istri dan jadi putri. gini, keluarga Pak Purnomo akhirnya ribut dengan keluarga Pak Wibowo juga. Ya, jadi Lalu selain dengan adiknya sendiri yaitu ibu, tapi dengan partnernya keluarga Wibowo Ya. ini juga kisruh Ya. juga. ya, Sampai ada tindakan kekerasan. ya, Berarti terhadap partner dan terhadap ibu. ya, Ada ya. apakah Jadi ini biasa? terhadap semua sisa yang bukan Purnomo dan Chandra. Gitu, Bu? Ya, faktanya begitu. Kita lihat saja sekarang, coba lihat akte PT Bluebird TBK. Itu hanya Purnomo, Chandra dan putra-putrinya. Memang ada PT ini, PT itu, tapi itu tetap anak-anaknya. Oh, kembali ke cuman Purnomo, Chandra dan Ya. ini. Nah, gini, ibu kan juga adalah anak kandung dari Ibu Joko Sutono. Ya. Berarti saudara kandung dari Purnomo dan Chandra, Ya. ya kan? Apa karena ibu perempuan makanya jadi diperlakukan dengan Sebetulnya tidak adil yang ya? mereka persalahkan saya adalah pada saat mereka melakukan tindak kekerasan terhadap pemegang saham wanita 74 tahun dan putrinya, pada saat Keluarga itu, Wibowo itu. mereka sebetulnya tidak keberatan jika saya membela. Jadi waktu Jadi itu ibu kan tidak berpihak kepada mereka. ya, jadi waktu itu memang kalau saya anggap suatu yang terlalu berbahaya di dalam ruangan, akhirnya saya ajak, kita sudah curiga, akhirnya kita ajak mereka lari. Jadi kita sudah atur sedemikian rupa sehingga saya menjadi pimpinan untuk mengatur apakah kita tetap akan berada di dalam atau akan lari. Akhirnya kita lari keluar ruangan dan di luar ruangan tetap terjadi pemukulan. Ibu berada di ruang itu bersama-sama dengan anaknya. Sebetulnya semuanya. Oh, semuanya. Jadi rapatnya. Oh, berarti banyak saksinya ya, Bu ya? Di dalam mereka juga saksinya. Tapi waktu keluar ruangan lah banyak saksinya. Tapi saksinya kan sudah digeser satu persatu. Nah, saksi satu itu yang akhirnya dianggap berbahaya. Yang akhirnya ya di Apa, Valentino namanya. Valentino. Ya. Apa yang terjadi terhadap Valentino? Ya, tabrak. Mati tabrakan. Tabrak lari ya. Ya, mestinya sih tabrak lari ya. Salah satu saksi kunci yang saksi melihat kunci dari penganiayaan. dari mereka, dari pihak mereka. Soalnya saksi itu banyak. Cuman yang lain kan nggak mau anak buahnya. Dan satu persatu kan digeser. Ini kayak film mafia dan Ya. film-film mengerikan ya, Bu ya, bahwa Sebenarnya itu mengerikan kan. terjadi kekerasan secara ekonomi, hak ibu diambil, kekerasan secara fisik, ya kan, Ya. ibu diculik, disekap, lalu juga ada kekerasan secara mental ibu sebagai adik dan kakak perempuan yang dianggap Ya. tidak ada, Ya, disingkirkan lah. disingkirkan. Lalu setelah itu baru sebulan setelah itu terjadi lagi mulai diadakan pembagian warisan, dibikin akte. Akhirnya akte itu dipalsukan lagi. Loh, ini kalau memalsukan akte bolak-balik kan maksudnya sudah ditangkap polisi atau dipenjara ya, Bu ya, itu kan pidana. Saya sudah Lapor. perkarakan dan akhirnya saya menang lagi, jadi kembalikan kan, walaupun masalah Ini kali kedua. ya Lalu kembali. tapi Hak waris bukan ibu. bukan hak warisnya kembali. Hak waris itu sebetulnya jauh lebih banyak, tapi ya sudah, pokoknya secara persentase kembali sebagaimana seharusnya. Kalau ibu tidak berjuang itu habis. Ya kira-kira begitu. Walaupun yang didapat itu sebetulnya lebih kecil dari hak ibu Mintarsih yang sesungguhnya. Ya, Ya. Ini pembagian ibu bersaudara hanya berapa orang? hanya 3. 3 itu ya. Hanya Dan ibu 3, satu-satunya perempuan. Ya. Jadi Ya. ibu ini sebagai yang paling terzolimi, teraniaya sampai sekarang, ibu sahamnya habis.
saat ini Hilang. hampir habis. Hampir. Nanti ada lagi bagaimana proses habisnya. Tapi sekarang setelah itu terjadi lagi. Akhirnya terjadi mereka melaporkan ke kepolisian, entah laporannya apa, tapi terjadi penangkapan Terhadap ibu. terhadap saya Loh, kok dengan ibu yang alasan perbuatan tidak menyenangkan. Kan perbuatan Pemalsuan dokumen, penganiayaan, lalu juga hostile takeover tuh di atas perbuatan yang tidak menyenangkan, karena itu adalah satu perilaku yang jauh daripada perbuatan tidak menyenangkan. Ya, akhirnya ya perbuatan tidak menyenangkan ditangkap. Lah, Tapi ya kok surat kebalik? penangkapan ada. ada surat penangkapannya. Akhirnya- Ada, saya berikan nomornya, nomor 388. Ada nomornya. Dan penggeledahan badan, pakaian dan rumah. Tahun 2000 ya Bu ya? Ya, Ada sprintnya itu ya? ya, Ada nomor polisinya. ya. Itu bisa diselidiki kenapa ibu bisa digeledah badan, pakaian dan rumah, sementara ibu yang ditipu ketika pembagian warisan yang tidak benar. Ya, akhirnya tapi itulah yang terjadi. Jadi setelah itu kan kembali lagi dengan melalui perkara. Tapi harus dengan perkara. Kemudian karena persoalannya sudah begitu banyak, akhirnya saya mundur sebagai pengurus dari CV. CV itu namanya CV Lestiani, CV yang pakai nama saya. Oke, Ibu Mintarsih Lestiani. Ya. Oke. Akhirnya CV itu milik kita bertiga. 45% saham di PT Bluebird Taxi. Oh, CV Jadi Lestiani saya itu. punya 15%. Oke. Saya mundur sebagai pengurus, akhirnya dibuatkan akte notaris. Akte notaris kembali lagi semua hak saya diambil, tidak ada nama saya. Loh, berkali-kali ya nama ibu dihilangkan ya? Iya, Dari pertama akte waris, lalu Iya, ini juga iya. akte pendirian dari Iya. CV Listiani. Padahal itu CV atas nama ibu. CV atas nama bertiga. Tapi CV, CV atas nama bertiga. oke. CV Listiani itu CV adalah Lestiani namanya saja pakai nama saya, tapi kepemilikannya kan bertiga. betul. Tapi nama ibu yang dipakai kan. Ya. Jadi orang kan mikirnya ibu pasti ada di sana lah. Memang ada. Dan sahamnya kan 45% di PT Bluebird Taxi. Saya punya 15%. Karena bagi 3 ya, dari Tapi 45 kenapa bertiga. saya keluar hanya sebagai pengurus? Kok jadi akhirnya saham saya diambil? Ya. Mungkin ada itu hostile takeover ya. Ibu mundur sebagai pengurus tapi kan tidak mundur sebagai pemegang saham. Seharusnya begitu. Karena tetap 15% haknya ibu. Ya. Dari 45% CV Lestiani yang memiliki saham Bluebird itu. Tapi di akte notaris ditulis saya keluar sebagai pemegang saham. Lah kan mesti ada Sebagai pernyataan peserta. ibu. Harusnya saya tidak pernah membuat tanda tangan. Dan mestinya ada tanda tangan dan ditegaskan bahwa kalau mengundurkan diri harus ada tanda tangan secara resmi. Tapi ini nggak ada. Tapi tetap saja nggak dibayar lagi. Padahal saya awalnya kan saya nyetor modal, nggak dibayar, tetap aja hilang semua. Jadi ibu sengaja seperti di-delete atau di-erase ya? Ya. Berkali-kali. Ya, Berkali-kali. ya, Sampai ibu bikin press release tanggal 17 Januari ini ya Bu ya? ini pun saya tadinya nggak tahu. Namanya coba kita lihat tindak kekerasan seperti itu. Apakah saya berani masuk pool? Kan nggak berani juga. Jadi akhirnya mereka bebas. Kemudian di luar mereka beritahukan, oh nggak usah takut. Coba lihat perusahaannya berkembang dengan pesat. Padahal apa yang terjadi? Ada lagi kejadian lain. Jadi bulan Maret tahun 2001 mereka bikin PT baru. Ini kan PT Bluebird Taxi. PT Bluebird Taxi ya Bikin dari tahun PT 71. Bluebird Oh, taksinya dibuang. Taxi, bikin PT baru. PT Bluebird. Ya. Oke. Tapi PT Bluebird itu hanya milik Purnomo, Chandra dan putra-putrinya. Semua pemegang saham lain, saya dan pemegang saham satu lagi tidak ikut. Oke. Ya, itu kan sebetulnya tidak boleh. Tapi apa yang terjadi? Mereka sejak tahun 1993 tidak menyesuaikan perusahaannya
dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas. Kan itu harus disesuaikan. Itu nomor 1 1995 tidak disesuaikan. Ada lagi nomor 40 tahun 2007 tidak disesuaikan lagi. Jadi Disengaja. sebetulnya kan ya apakah dikatakan tidak sah, tapi jelas cacat hukum. Dan dalam keadaan cacat hukum itu, jadi sengaja dibuat cacat hukum, akhirnya dipakai semua fasilitasnya. Jadi kita bayangkan modalnya. Modalnya itu gaji saya tidak pernah dibayarkan. Dan modal ini jauh lebih kecil daripada gaji saya. Bagaimana? Ibu tidak pernah dibayarkan gajinya, lalu bikin PT Bluebird tanpa kata taksi dengan modal yang kecil. Ya. Lalu pengeluarannya, fasilitasnya seperti radio sistem, lalu bentar ya. Seperti radio sistem, kemudian order diambil dari PT Bluebird Taksi. Coba kita telepon, ada nggak? Kamu pesan PT Bluebird Taksi atau PT Bluebird? Nggak ada kan? Diambil saja begitu. Lalu fasilitas telepon, kantor pusat, pool, dipakai saja begitu. Jadi Bluebird Taksi ini diambil alih oleh PT yang lebih kecil. Nah, sebetulnya itu jadi kan parasit dong parasit terhadap PT Bluebird ya, Taksi. Betul. PT Bluebird yang diisi 2 orang saudara ibu Ya, ini dengan anak-anaknya saja. Iya. Sampai Bluebird Taksinya Akhirnya sampai Bluebird Taksinya tahun 2013 baru disesuaikan dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas. Jadi setelah 18 tahun tidak ada legalitasnya. kok bisa ya Bu ya? Yang anehnya tiap 5 tahun seharusnya ada perpanjangan izin usaha, tapi itu diakalin tetap bisa. Jadi ini akal-akalan di balik PT Bluebird ini. Terus kemudian kan jadi TBK kalau urusan yang nggak sah dan melawan hukum tuh gimana caranya Itu bisa yang nggak TBK tahu. Bu? Sekarang kan banyak masalah saham-saham bodong. Apakah ini juga saham bodong? Ya, Kan tanda tanya kan. Kalau misalnya modalnya dividen juga nggak pernah dibayar. Terus gaji tidak dibayarkan. Terus sebagian dari gaji itu atau jumlah yang nilainya sebagian dari gaji itu dipakai untuk mendirikan PT Bluebird. Sekarang coba itu terjadi kita pada ibu ya, tidak Ya. digaji, tidak diberikan dividen, terus dicoret namanya. Ya. Sekarang tidak dicoret, tadinya tidak dicoret di PT Bluebird Taksi, tapi PT Bluebird Taksi kan digerogoti. Jadi sekarang PT Bluebird Taksi ini sudah tidak ada. Ada, Relatif. tapi kecil sekali. Iya. Jadi dibalik ya, tadinya yang besarnya Iya. Bluebird Taksi. Iya. Lalu dibuatlah PT Bluebird Iya, tanpa nama taksi, yang isinya cuma berdua, Iya. Purnomo dan Chandra. Iya. Lalu ini yang mengambil alih semua order pelanggan, Iya, yang diambil. semua yang Jadi, ada di dalam Bluebird Taksi itu diambil oleh Bluebird ini. Kalau kita call per radio, kan siapa yang diberikan taksi Iya, mana? iya. Apakah penumpang tahu itu PT Bluebird Taksi atau PT Bluebird? Mobilnya persis sama, simbolnya persis sama, kemudian ordernya juga ini sama. ada pengelabuan ya Bu ya berarti ya. Iya, kirain. Pengelabuan secara besar-besaran baik Dan terhadap terang-terangan. ibu maupun terhadap publik. Ya, tapi itu akhirnya dijual ke publik. Milik siapa yang dijual ke publik ini? Berbahayanya adalah ketika si yang kecil ini mengambil alih PT Bluebird Taksi lalu kemudian TBK. Ya, akhirnya PT Bluebird Taksi, saham saya kan masih dapat saham warisan. Yang tahun 2000, tahun 2013 baru diresmikan saya dapat warisan 13 tahun. Terakhirnya dari dibuat PT Bluebird Taksi itu didilusi. Akhirnya saham yang 6,67%, yang 15%-nya sudah diambil, disingkirkan, yang 6,6% itu jadi 0,6%. Didilusi. Iya. Jadi mereka caranya gini, PT Bluebird Taksi cuma punya taksi, tidak punya gedung, padahal dia punya gedung utama yang cukup mewah. Dan itu ya juga gara-gara PT Bluebird Taksi yang sudah punya daftar pelanggan dan namanya Ya. terkenal di Indonesia kan ya. Iya. Jadi pada waktu TBK ini akal-akalan itu dilakukan sehingga akhirnya
ibu yang akta ini menghilangkan 15% dari saham 15 Ibu sudah Mintarsi. hilang duluan kan. Tapi yang 6,6 itu bersamaan dengan pemegang saham lain yang anaknya Suryo Wibowo. Itu juga otomatis berkurang juga kan. Jadi 10%-nya. Ini PT Bluebird ini kayak mutan ya. Tiba-tiba menjadi satu PT dan memakan digerogotin, dimakan. PT-nya sendiri. Jadi ini perusahaan di dalam perusahaan. PT Bluebird Taksi sudah besar. Lalu dibikin PT Bluebird. Dimakanlah ini si Bluebird Taksi ini sehingga akhirnya didilusi saham. Bukan hanya ibu, tetapi juga yang lainnya. Semua didilusi saham mereka juga. Akhirnya. Tapi bagi mereka kan nggak masalah. Mereka kan punya PT Bluebird, TBK. Dimatikan ini, lalu dibuat wadah yang baru PT Bluebird dan itu TBK. Nah ini semua kekacauan hukum ini, Ibu sudah melaporkan sebetulnya sejak lama ya Bu ya? Ya, jadi sebagian kan saya kembali. Tahun 1994 saya perkarakan kembali. Saya perkarakan 2001 yang saham warisan saya kembali. Cuma mulai dari 2001 itu tidak kembali. Hilang begitu saja. Jadi tidak berhasil saya dapatkan kembali lewat pengadilan. Oke, dan ini ada peristiwa lagi bahwa ada berita yang dilakukan tentang money laundering oleh perusahaan transport perusahaan Indonesia. Jadi sekarang kita lihat setelah itu apa yang terjadi. Jadi ini belum berhenti ya. Jadi kita tadi lihat bahwa semua fasilitas juga dipakai begitu saja ya. Dari PT Bluebird Taksi. Dari PT Bluebird Taksi. Sekarang ada lagi, setelah itu sudah diambil tahun 2001, mereka masih mengambil harta-harta lagi. Harta apa? Anak kedua dari Purnomo melaporkan ke BPN. BPN, ini tanah yang atas nama Mintarsi itu sebetulnya tanah kita. Dasarnya apa? Dasarnya putusan pengadilan negeri Jakarta Selatan. Ya, tapi putusan itu tidak ada. Ada putusan itu. Nggak ada. Putusan sita itu tidak ada. Oh berarti berbohong dong? Ya berbohong. Lah setelah itu ada lagi masalah money laundering itu masuk di koran, nggak tahu apakah. Tapi prinsipnya masuk di koran. Lalu setelah ada beritanya. Ya. Jadi tadi kan anak kedua, sekarang berikutnya ada lagi anak ketiga dari Purnomo dan anak ketiga dari Chandra sekarang sedang berusaha untuk meminta kembali semua gaji saya yang pernah dibayarkan sejak awal sampai akhir. Dengan alasan? Katanya saya nggak kerja. Lucu lah, kan? Ibu kan punya saham dari awal. Enggak, saya tidak bekerja, bukan sahamnya. Saya tidak bekerja sebagai direktur, ya. Tapi mereka berikan saksi, saya juga berikan saksi kan. Mereka berikan saksi, 4 saksi yang masih bekerja sebagai anak buah. Dari 4 itu hanya 1 mengatakan bahwa saya kurang bekerja. Saya berikan 5 saksi yang hubungannya dengan bekerja. Ada lagi yang hubungannya dengan lapangan. Yang 5 saksi mengatakan saya bekerja keras. Bagaimana? Jadi selama ini Ibu bekerja keras dan juga memperjuangkan hak Ibu yang aniaya, hak Ibu yang di. Tapi saksi saya berkali-kali. Maksudnya Ibu tidak bekerja tuh artinya mereka tidak menganggap Ibu sebagai direktur yang pernah bekerja. Atau anak buah dia, sekretarisnya. Mengatakan saya kurang bekerja, tapi 3 orang yang juga anak buahnya dari Purnomo tidak mengatakan apa-apa. Saya 5 saksi, 5-5-nya anak buah, jadi mantan anak buah, dan semua mantan anak buah itu mengatakan bahwa saya bekerja keras. Bagaimana tuh? Mana yang apakah akhirnya saya bekerja atau dianggap tidak bekerja? Tapi maksudnya agak aneh ya kalau minta gaji yang dibayarkan
kepada minta arsih melalui prosedur di pengadilan. Maksudnya meminta dikembalikannya seluruh gaji yang pernah dibayarkan. Ya, itu. Dan ini keponakan. Anak ketiga dari Chandra, anak ketiga dari Purnomo. Jadi kasarnya semua anak-anak itu dididik bagaimana cara kamu bisa melakukan tindak kriminal. Dan merampas dari tantenya sendiri. Iya. Ya, bukan hanya dari saya, dari tantenya dan pemegang saham satu lagi. Iya, kan? betul. Banyak pemegang saham satu lagi yang keluarga Wibowo. Tapi kan ini ada hubungan darah kan berarti. Iya, berarti kan keturunannya dari Ibu Joko Sutono. Iya. Iya kan? Saya prihatin banget loh Bu dengar ceritanya. Jadi ini kan sampai gaji diminta, warisannya nggak diberikan, saham dicoret, CV Lastianinya juga tidak dianggap, ada 15% di situ. Nah, tujuan akhirnya ini suruh apa sih? Ibu suruh menderita, terus nggak punya saham, terus nggak punya gaji. Saya pikir begitu. Gimana sih, jadi Bu? ini saya nggak ngerti. Ini kan keluarga besar nih, keluarga Joko Sutono. Anak perempuan itu kan berharga sekali, Bu. Tujuannya dimiskinkan lah. Kenapa Ibu dimiskinkan? Kalau orang sudah dimiskinkan, dia tidak bisa menggugat. Sampai ke keponakan juga ikutan. Iya. Tadi Ibu bilang terakhir Adrianto anak ketiga dari Purnomo itu bersama Bayu Priawan. Meminta sekarang. Minta gaji ibu yang pernah dibayarkan itu dikembalikan. Itu kebangetan loh, Bu. Itu faktanya lah. Ini satu ibu pendiri, dua ibu adalah saudara. Kalau nggak ada ibu yang mendirikan tahun 71 kan mereka belum lahir. Ya, belum lahir. Ya dididik bagaimana? Itu saya dari tadi menghela nafas gitu loh, Bu. Karena yang paling tidak nyaman ini adalah ketika keluarga kemudian melakukan kekerasan yang berulang-ulang terhadap perempuan. Ibu anak perempuan satu-satunya. Ini ponakan dua laki-laki nih. Jadi Bayu Priawan anak ketiga dari Chandra dan Adrianto anak ketiga dari Purnomo. Mereka yang menuntut ibu untuk mengembalikan gaji. Yang benar aja. Ada kok tertulisnya. Gaji yang sudah diberikan bertahun-tahun kepada aneh, tapi itu terjadi. Enggak. Jadi ini begitu banyak ya. Itu semua yang bisa saya buktikan, ada nomor-nomor buktinya. Kalau tidak ada buktinya, saya tidak berani masukkan. Nanti bisa digugat balik kan? Ibu sekarang usianya berapa? 77. Jadi sudah berpuluh tahun ibu berjuang. Iya. Puluhan tahun ya. Ini publik ini sebetulnya kan selama ini tidak pernah tahu bahwa segitu kelamnya ya, segitu gelapnya cerita keluarga ini. Sebetulnya kelam sekali. Sebetulnya memang mungkin orang kaget ya kalau tahu peristiwa. Tapi ini semuanya ada nomornya. Saya berikan nomor gugatannya. Iya, jadi Bu, ini kan menggugat. Pasti ibu sangat lelah sekali ya, Bu ya. Saya cuma mikirnya gini, ibu satu-satunya anak perempuan dan sekarang bukan hanya dikeroyok oleh Pak Purnomo dan Chandra, tapi beserta anak-anaknya. Anak-anak, ya. Ibu sendiri punya anak? Saya punya. Anak-anak ibu bagaimana melihatnya? Tidak saya libatkan karena saya tahu ini permusuhan yang bisa sampai sangat panjang. Betul. Saya pikir lebih baik saya sendiri mau mati-matilah. Ibu masih melihat ada setitik cahaya nggak di balik semua yang sudah dilakukan terhadap ibu ini? Kalau saya lihat dari pengalaman lalu, itu mereka tidak mau ada suatu perdamaian. Sekali diambil, tetap diambil. Sampai saya menggugat, kita lihat aja yang saya sampai 3 tahun saya coba untuk berdamai, tetap tidak berhasil kan? Ya. Ini kok saya nih, ini banyak yang tidak tahu ya kan pemirsa. Saya pikir juga ibu harus, kita ini kan mengatakan kebenaran itu tidak semua orang bisa. Jadi saya menghargai, terima kasih banyak ya ibu ya sudah berani mengatakan kebenaran. Kita ini kan sekarang orang kita protes ya, misalkan terhadap satu perusahaan, ada McDonald yang diboykot, lalu ada juga Zara karena pro kepada Israel yang menganiaya Palestina. Itu antar negara. Nah ini kan antar kakak adik ya Bu ya. Antar kakak adik yang lebih, kalau menurut saya lebih menyedihkan. Sebetulnya. Lebih menyedihkan karena
ini adalah orang yang dilahirkan dari ibu yang Ya, sama, rahim yang sama, ya. ya. Dan Keluarga ibu kandung. keluarga kandung. Jadi ibu bukan hanya dihilangkan haknya, disiksa, diculik, diusir dari perusahaan itu, lalu diminta gajinya kembali. Iya. Itu Iya. menurut saya sesuatu yang sangat keji dan nggak melihat sebagai anak perempuan satu-satunya loh, Bu. Ya. Saya pikir apa karena Ya, anak memang perempuan jadi kejam dianiaya. sekali. Jadi bukan Sebetulnya kalau menurut saya itu tujuannya untuk ambil harta. Tujuannya salah saat nanti antar mereka. Kalau saya sudah habis, pemegang saham satu lagi habis, tinggal berkelahi antara berdua. Kan itu kan. antara Chandra dan Purnomo. Ya kira-kira. Karena perkiraan sekarang masih ada saya. keluarga Wibowo Iya. dan ibu yang masih berjuang. Jadi kita dulu harus dihabiskan kan logikanya. Iya, jadi ini sudah berpuluh tahun, karena kalau dengar dari cerita ibu itu 1994 udah. dari tahun 1994 ya kan, dari 71 ada 83 91 sehingga akhirnya dikuasai oleh dua orang saja. Iya. Dan menurut ibu apakah ini akan berlangsung terus-terusan? Karena kalau ibu dituntut untuk mengembalikan gaji, ibu dituntut lalu ditangkap karena perbuatan tidak menyenangkan. Sementara perbuatan-perbuatan yang lain itu Karena itu harusnya yang ditangkap ini bukan ibu dong. mestinya. Tapi ini baru akan berakhir kalau hukum betul-betul bisa ditegakkan. Mungkin hukum itu tidak sadar bahwa yang saya laporkan banyak sekali selain itu yang sudah berjalan yang perbuatan mereka. Jadi kasarnya itu terlalu sering dan berikutnya tetap masih mencoba terus untuk melakukan tindakan yang sifatnya kriminal kan. Kriminal terhadap saudara kandung sendiri. Ya. Dan ini adalah satu perusahaan yang namanya Bluebird Taksi, yang akhirnya taksinya Jadi Bluebird Drop. TBK Jadi Bluebird yang TBK. sahamnya dijual ke masyarakat. Iya, jadi masyarakat membeli saham yang masih sebetulnya melawan hukum kalau mendengar cerita ibu dari awalnya. Mestinya. Dan tidak sesuai dengan Karena peraturan yang ada. Ini tadi PT Bluebird Taksi tahun 2013 disesuaikan dengan Undang-Undang Persoalan Berat. Itu 18 tahun. Tapi sebetulnya itu pun tidak sah kalau kita betul-betul ikuti ya. Karena pada saat itu tidak mencapai quorum rapatnya. Jadi kan ada 45% saham yang dalam keadaan sengketa kan sudah tidak mencapai quorum, tapi tetap saja jalan. Aneh bin ajaib. Saya pikir ini ibu perjuangan yang luar biasa ya Bu ya. Ya, luar biasa. Dan kita hanya ingin memberikan informasi kepada para pemirsa kesayangan Inang semua. Jadi apa yang kita lihat seperti sesuatu yang maju atau besar itu selalu menyimpan cerita di baliknya, dan mungkin tidak semua orang ya memahami apa yang terjadi walaupun sudah diberikan press conference dengan urusan di ranah hukum yang bolak-balik. Tapi saya di sini duduk bersama Ibu Mintarsi, saya tuh sampai menghela nafas tuh sampai sesak napas loh. Ngebayangin kalau saya yang jadi ibu diperlakukan seperti itu oleh kakak laki-laki dan adik laki-laki, dan sekarang keponakan-keponakan yang ikut mengeroyok, minta gaji dikembalikan, saham ibu diambil, tanah juga tanah ibu dibikin sita jaminan, Jadi padahal nggak ada. Jadi saya pikir ini bukan hanya melawan hukum dan kriminal, tapi kekejian yang dilakukan terhadap perempuan di dalam keluarga. Ya. 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 Saya mau yang satu pemegang saham itu juga perempuan loh. Anaknya Surya Wibowo itu perempuan. Yang 74 tahun itu. 74 tahun sudah meninggal sekarang. Oh, itu yang pernah Tapi dipukuli anaknya, itu. Ya. Anaknya perempuan. Ya. Dan masih Sisa di sana. 2 kan perempuan. Masih berjuang juga. Berjuang juga. Berjuang juga karena mereka juga haknya di Ya. preteli. Diambil satu persatu. Ada persekongkolan jahat yang bukan hanya kelam dan gelap ya Bu ya. Kalau saya bilang sih itu kejam. Ya, jadi kelam dan kejam. Kelam dan kejam. Jahat dan jahat. Ya, jahat dan pekat. Gelap pekat. Ibu, saya kagum sekali atas perjuangan Ibu
Ibu tahun ini berapa usianya? 77. 77. Sehat-sehat ya Bu ya. Sehat-sehat dan terus berjuang Ibu. Semoga ini didengarkan oleh yang berwajib ataupun orang-orang yang terlibat dalam sengketa ini, bahwa Bluebird yang kita lihat itu tidak sebiru, tidak seindah itu peristiwa di baliknya, dan ada satu orang yang menjadi bukan hanya korban ya, tapi yang sebagai keluarga tidak diperlakukan lagi sebagai keluarga. Kalau saya bilang itu sangat menyakitkan ya kan Bu ya. Ada urusan uang, urusan perusahaan, urusan saham Ibu disingkirkan, tapi juga tidak dianggap sebagai bagian dari keluarga besar Djoko Sutono. Padahal Ibu adalah anak perempuan satu-satunya. Semoga ini kalau ditonton ya Bu ya, pemegang saham ada Pak Purnomo, Pak Chandra dan keponakan-keponakan bisa mengetuk hati mereka, dan masyarakat juga akhirnya bisa terbuka matanya tentang ada apa di balik Bluebird. Ya. Kita bisa ngobrol lagi di lain kesempatan Ibu, dan teruslah berjuang, Ibu tidak sendiri. Mudah-mudahan podcast ini bisa membantu dan juga membuka mata publik bahwa apa yang dilakukan perjuangan seorang perempuan yang dikeroyok oleh abang, oleh adik, sekarang oleh keponakan. Dan tadi saya tanya Ibu, sebenarnya Ibu tuh maunya diapain, sampai kapan urusan ini? Sampai Ibu miskin, sampai Ibu... Sekarang kita bayangkan ya, seandainya saya menerima saja seperti tadi, tanah saya pribadi diambil begitu saja. Saya sudah gaji, saya dibayar sebagian gaji, bukan semuanya. Itu diambil kembali. Jadi bisa tanah, dibayangkan saham, gaji, semua itu. Bahwa target mereka bukan sekedar mengambil harta saya, tapi juga memiskinkan saya. Kalau saya nilai ya. Dan Ibu tidak miskin. Ya, dan Ibu masih sehat. Ya. Ibu masih sehat dan Ibu masih punya banyak teman. Ibu tidak sendiri, dan semoga para perempuan yang sedang berjuang dan nonton podcast ini, lihatlah Ibu Mintarsih, dan perjuangan beliau masih belum selesai ya. Dan semoga Ibu Mintarsih diberikan kesehatan dan kekuatan sehingga bisa mendapat keadilan. Dan Ibu tidak sendiri ya Bu ya. Termasuk Ibu yang juga membela perempuan kan. Semoga nanti bisa masuk TPR. Amin, terima kasih doanya. Jadi kita juga terbantu lagi. Bisa lebih banyak berjuang, karena terlalu banyak. Ini bukan hanya masalah gender, tapi saya melihat bahwa betul anak satu-satunya dari keluarga Djoko Sutono yang sangat terkenal itu sudah menderita berpuluh-puluh tahun dan berjuang berpuluh-puluh tahun, dan sampai hari ini masih dituntut untuk mengembalikan gaji yang sangat tidak masuk akal, sementara saham dan sebagai salah seorang pendiri, founder tuh nggak bisa diganti Bu. Ya, di mana-mana yang namanya founder adalah founder. Ada founding founder yang mendirikan republik ini yang kita hormati. Ketika Ibu Mintarsih mendirikan Bluebird, sampai mati pun tetap akan harus disebut sebagai founder. Ya dong Bu. Sampai Ibu sudah tidak ada, anak-anak Ibu pun akan menyebut sebagai founder. Dan mudah-mudahan masalah hukum dan juga dari sini masalah korporasi, ini juga ada masalah keluarga yang menurut saya membuka mata, tetapi juga menyedihkan sekali bagi saya. Dan ini kan bukan hanya terhadap keluarga, tapi juga masyarakat, terhadap semua pemegang saham lain. Dan di sini karena ada orang-orang lain juga. Terbuka. Apakah yang membeli saham Bluebird tahu beliau masih hidup, masih ada di sini, memberikan keterangan, memberikan press release, pergi ke polisi, berjuang di pengadilan sampai hari ini. Sehingga supaya orang tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik burung biru Bluebird yang gelap dan kelam ceritanya. Ya Bu ya. Terima kasih banyak Ibu. Terima kasih. Beri kekuatan Ibu ya. Kita ngobrol lagi nanti ya Bu ya. Thank you so much Ibu. Luar biasa. Ibu diberi umur panjang dan diberi kesehatan. Terima kasih kesayangan Inang. Terima kasih Ibu Mintarsih, dan sampai jumpa. Horas.